Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Nah, tabi' darsan al-ams. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita yang kemarin ya. Nama qablaha sabahul khair ya banat. Nah, sabahun nur. Wa kaifa halukun? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Ya. Kita lanjutkan bagaimana cara merubah khobar mufrad menjadi khobar jumlah atau sebaliknya, khobar jumlah menjadi khobar mufrad. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin ya, macam-macam khobar. Khobar ada 3, khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibhu jumlah ya. Khobar jumlah terbagi lagi, ada jumlah khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Yang ketiga ada khobar syibhu jumlah, terbagi lagi menjadi 2, yaitu jar majrur dan dzaraf. Nah, sekarang Muhammadun karimul khuluqi ya. Nah, ini khobar ini kan khobar mufrad ya, karimul khuluqi. Mengapa khobar mufrad? Di sini tidak ada huruf jar, tidak ada dzaraf, tidak ada dhamir, dan tidak ada fi'il yang kembali kepada mubtada. Nah, maka ini disebut dengan khobar mufrad ya. Tapi ini idhofah ustadzah. Iya, khobar mufrad ya, dia bisa bentuknya satu kata atau dia bisa idhofah ya. Khobar mufrad bisa idhofah. Contohnya ini karimul khuluqi. Karimnya ini mudhaf, al khuluqinya ini mudhaf ilaih. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah ini? Ini kan khobar mufrad, kita ubah menjadi khobar jumlah ya. Ini caranya ya. Khuluqnya ini diletakkan ke depan ya, kemudian karimnya di belakang. Jadinya Muhammadun khuluquhu karimun. Muhammad itu akhlaknya mulia ya. Ini khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah itu ada dhamir ya, dia ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Kemudian as-sadiqani muta'awinani ya. As-sadiqani mubtada, yang ini khobar. Ini khobar mufrad ya. Khobar marfu' dan tanda rafa'nya dengan alif ya. Karena dia isim musanna. Li'annahu musanna. Yang ini mubtada marfu'un bil alif li'annahu musanna ya, karena dia isim musanna. Jadi alamat rafa'nya, tanda baca rafa'nya dengan alif ya. Ingat kan, tanda baca rafa' dia ada dhammah, ada alif, kemudian ada waw. Ini alif karena dia isim musanna. Nah, bagaimana cara mengubah as-sadiqani muta'awinani? Muta'awinani ini khobar mufrad diubah menjadi khobar jumlah ya. Nah, kita ubah saja muta'awinani ini menjadi fi'il mudhari. Muta'awinani asal katanya apa? Ta'awana yata'awanu ya. Yata'awanu ini dia, kita ubah menjadi fi'il mudhari. Yata'awanani, as-sadiqani yata'awanani, artinya dua teman itu saling tolong menolong. Yata'awananinya fi'il mudhari ya, fi'il mudhari marfu', tanda baca rafa'nya dengan menetapkan nun wa aliful isnain dhamirun
Kemudian fa'ilnya adalah domir, ya. Domir yang terkandung di sini ada domir fa'ilnya. Domir apa di sini? Huma. Ya. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in. Dan jumlah fi'liyah di sini fi mahalli raf'in. Ya, kedudukannya menempati i'rab rafa'. Ya, mengapa i'rab rafa'? Karena khobarul mubtada, karena kedudukannya sebagai khobar, ya, khobar jumlah fi'liyah. Nah, sekarang nanti kalian berlatih di rumah, ya. Ij'alil khobarul mufradah jumlatan wal jumlata mufradan fima ya'ti, ya. Jadikanlah khobar mufrad berikut menjadi khobar jumlah dan khobar jumlah menjadi khobar mufrad fima ya'ti sebagai berikut. Al qasidatu kalimatuha sahlatun. Qasidah, ya. Qasidah itu kata-katanya mudah. Qasidah itu kata-katanya mudah. Nah, mana khobarnya di sini? Kalimatuha sahlah, ya. Ini sebagai khobar jumlah ismiyah karena ada domir yang kembali kepada qasidah. Ini qasidahnya muannas, maka domirnya di sini muannas. Ini khobar jumlah ismiyah. Nah, bagaimana merubahnya menjadi khobar mufrad? Ya, ini khobar jumlah ismiyah diubah menjadi khobar mufrad. Nah, gimana caranya? Ini dia, ya. Sahlanya di sini dijadikan mudhaf. Sahlatul kalimat. Nah, jadi al-qasidatu sahlatul kalimat. Sahlatul kalimat ini khobar mufrad. Kalau yang ini khobar jumlah ismiyah karena ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Ya. Kalau yang ini susunannya jadi idhofah dia. Sahlatulnya mudhaf, al kalimatnya mudhaf ilai. Nah, sampai di sini bisa, ya. Sekarang yang ini. Al maqalatu wadihatul fikrah. Ya. Makalah itu jelas pemikirannya, ya. Nah, wadihatul fikrah ini khobar apa? Khobar mufrad atau khobar jumlah? Iya, khobar mufrad. Nah, sekarang ubah menjadi khobar jumlah. Gimana caranya? Nah, fikratuha wadihatun. Nah, fikrahnya, pemikirannya diletakkan di depan, ya, dibalik dia. Fikratuha, pemikirannya jelas, ya. Ini menjadi khobar jumlah ismiyah karena ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Nah, soal yang ketiga, ad-daulatani targhabani fis salam. Ya. Dua negara itu menginginkan kedamaian. Dua negara itu mencintai kedamaian. Sudah. Targhabani. Targhabani di sini fi'il mudhari. Berarti khobar ini targhabani fis salam, ya, mencintai kedamaian ini adalah khobar jumlah fi'liyah karena ada fi'il mudhari di sini. Sekarang tugasnya ubah khobar jumlah fi'liyah ini menjadi khobar mufrad. Nah, gimana jawabannya? Kita lihat. Raghibatani, ya. Targhabani diubah menjadi isim fa'il. Sighotnya ini kan sighat fi'il mudhari, ya. Sighat fi'il mudhari ini diubah menjadi sighat isim fa'il, ya, menjadi bentuk isim fa'il. Raghibatani, ya. Dua orang yang mencintai, ya, dua orang yang menginginkan, ya. Dua ad-daulatani raghibatani fis salam. Dua negara itu mencintai kedamaian.
Yang keempat, ya, al-junudu maduna fi tariqihim. Ya, al-junudu maduna fi tariqihim. Para tentara itu melewati jalan mereka. Nah, maduna fi tariqihim ini khobar apa? Khobar mufrad atau khobar jumlah? Ya, ini khobar mufrad ya. Maduna ini isim fa'il, sigatnya isim fa'il madin. Kemudian karena al-junud ini jamak, maka khobarnya juga ikut jamak ya. Maduna jamak mudzakkar salim ya. Maduna fi tariqihim ini adalah khobar mufrad. Sekarang khobar mufrad ini diubah menjadi khobar jumlah. Ini dia, yamduna, fi'il mudhari' ya, mereka melewati. Yang kelima, al-mu'minu yashkuru rabbahu, orang beriman itu bersyukur kepada Rabbnya. Yashkuru ini fi'il atau ini khobar mufrad atau khobar jumlah? Khobar jumlah, khobar jumlah fi'liyah, karena yashkuru ini adalah fi'il mudhari'. Sekarang khobar jumlah fi'liyah ini ubah menjadi khobar mufrad. Ini dia, syakirun rabbahu. Nah, syakirunnya yashkuru diubah menjadi isim, ini sigat fi'il mudhari' diubah menjadi sigat isim fa'il. Syakirun, orang yang bersyukur ya. Sudah sampai di sini bisa dipahami ya, insya Allah. Selesai sudah pembahasan tentang macam-macam khobar ya. Khobar ada berapa anak? Ada 3. Apa aja? Khobar mufrad, khobar jumlah, kemudian khobar syibhu jumlah. Khobar jumlah terbagi lagi 2. Apa aja? Khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Kemudian khobar syibhu jumlah terbagi 2. Apa aja? Jar majrur dan dzaraf. Nah, ya alhamdulillah selesai pembahasan kita tentang khobar. Sekarang kita masuk kana dan teman-temannya. Ya, tentang kana dan teman-temannya. Kana wa akhwatuha ya. Kalau membahas tentang kana ya, kana nanti setelah kana dia isim kana dan khobar kana ya. Mubtada dan khobar, kemudian di depannya nanti ada kana. Kana dan teman-temannya. Apa aja? Kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Afwan ya, bukan teman, saudara. Kana dan saudara-saudaranya. Apa aja saudara-saudaranya? Ini. Kana, soro, asbaha, adha, amsa, bata, laisa, dhalla, mazala, madama. Ya. Ini adalah saudara-saudaranya kana.
Lalu apa fungsinya kana dalam kalimat? Ya. Kana itu dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya, khobarnya menjadi mansub. Ya. Biasa kan khobar kan marfu'. Nah, untuk kana, khobarnya kana biasa kan khobar marfu' nih kayak di sini ya. Khobar ini kan marfu'. Nah, ini khobar kan marfu'. Nah, berbeda dengan khobarnya si kana. Khobarnya kana menjadi mansub. Ya, menjadi mansub. Kita lihat nih contoh-contohnya ya. Nah, di sini sudah dibuatkan contoh-contohnya. Nih. Ini contoh madama ya. Soro, ini asbaha. Adha, ini contoh amsa, bata, laisa, dhalla. Mazala. Kita dari sini ya. Oh, dari atas pun boleh juga. Dari sini dari madama ya. Contoh madama. As-safaru sahlun madamatil muwasalatu muyassiratan. Ya. Safar itu mudah ya, madamat selama sarana transportasi itu dimudahkan ya. Selama sarana transportasi itu gampang, mudah. Jadi madamat artinya selama. Kemudian soro penggunaannya. Sorol amru wadihan. Ya, urusan itu menjadi jelas. Ya, urusan itu menjadi jelas. Asbaha pagi ya. Pada waktu pagi pengajaran itu lebih bermanfaat. Ya. Jadi kalau waktu pagi otak kita masih fresh, mudah menerima informasi. Ya. Asbahat ta'limu nafi'an. Pada waktu pagi itu, ya, pengajaran bermanfaat. Kemudian adha ini waktu duha ya. Adhal asadu mutarabbisan farisatahu. Pada waktu pagi ya, singa itu berpagi-pagi. Pada waktu pagi singa itu bersembunyi untuk menunggu apanya ini? Menunggu buruannya, menunggu mangsanya. Ya, menunggu mangsanya. Pada waktu pagi singa itu menunggu mangsanya. Oh ya, tadi sudah sebutkan kana itu fungsinya merofa'kan isim dan menasabkan khobar. Ini ya contohnya ya. Al-amru ini semua. Al-amru ini isim kana. Isimnya marfu'. Kemudian wadihan itu khobar kana. Ya, khobar kana itu mansub. Ya, barisnya fathah, mansub ya. Ini juga Al-dhahal asadu mutarabbisan farisatahu. Adha ya, ini kana wa afatuha ya. Al-asadunya isim kana. Kemudian mutarabbisan ini khobar kana mansub. Ya.
Amsal amilu sahiran. Ya. Karyawan pada sore hari karyawan itu lembur. Sahir ini artinya bergadang ya, begadang atau tidak tidur ya. Cuma di sini kita artikan karyawan pekerja itu ya. Pada waktu sore pekerja itu dia begadang atau lembur. Bata itu artinya bermalam. Ya. Batal haqqu wadihan. Ya. Pada waktu bata itu menginap atau malam. Batal haqqu wadihan. Ya. Pada waktu malam kebenaran itu menjadi jelas. Laisal munafiqu mahbuban. Laisa ini termasuk saudaranya kana ya. Setelah laisa itu nanti dia isim kana ya, isim kana marfu', kemudian kata setelahnya menjadi khobar kana mansub ya. Laisal munafiqu mahbuban. Orang munafik itu tidak dicintai atau tidak disukai. Kemudian dhalla ini masih mengartikannya masih. Masih atau terus ya, terus. Zallal masjidu yu'addi risalatahu. Masjid itu terus menerus melaksanakan risalatah ya, suratnya atau tugasnya ya, melaksanakan risalah Allah ya, menyampaikan risalah Allah ya. Zolla ini artinya selalu, masih ya, atau terus menerus. Masjid itu selalu menyampaikan risalah Allah ya, risalahnya masjid. Mazala ini masih ya. Mazalal Islamu muntasyiron. Agama Islam itu masih tersebar. Ya. Oke, jadi soro menjadi, asbaha pagi, adha waktu duha, amsa waktu sore, bata ya tengah malam, laisa tidak, dhalla selalu, mazala masih. Zola ini selalu atau terus menerus. Mazala masih, madama selama. Ya. Itu dia artinya. Sekarang pembahasannya ya. Kita membahas tentang khobaru hadhil af'al. Khobarnya si kana. Fi'il ini ya. Hadhil af'al. Ya. Jadi kana ini dia kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya ini dia fi'il ya. Mazala zalanya ini fi'il madhi, dama fi'il madhi ini juga fi'il ya. Ini semua fi'il. Kana wa akhwatuha itu fi'il. Khabar hadhil af'al. Ya, khabar untuk fi'il ini tadi. Ya'ti khabaru kana wa akhwatuha mufradan. Ya. Khabar kana itu, khobar kana wa akhwatuha menjadi mufrad. Misal contohnya yang tadi kita bahas ya, khobar sama, khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibhu jumlah. Nah, setelah kana ini kan ada khobar. Nah, khobar-khobarnya itu juga bermacam-macam, sama kayak mubtada khobar ya, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan ada khobar syibhu jumlah. Yang pertama kita bahas ini adalah khobar mufrad, khobar kana wa akhwatuha yang mufrad. Mana contohnya?
mazalal islamu muntasyiran, ya. Islam masih tersebar. Mana khobarnya? Muntasyiran, ya. Khobar mansubun bil fathah. Khobarnya mansub dan baris mansubnya dengan fathah, ya. Tanda baca mansubnya dengan fathah. Laisal munafiquna mahbubina, ya. Orang-orang munafik itu tidak disukai. Mana khobarnya? Mahbubin, ya. Khobar mansub bil ya. Mengapa mansub bil ya? Kenapa enggak mansub bil fathah? Tanda baca mansubnya dengan ya. Kenapa enggak tidak dengan fathah? Karena mahbubina ini adalah jamak muzakkar salim, ya. Maka tanda baca nasabnya adalah dengan ya, bukan tanda baca nasabnya biasa kan fathah, ya. Pada umumnya kan tanda baca mansub itu fathah. Berhubung ini jamak mudzakkar salim, maka tanda baca nasabnya adalah ya, ya. Karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian khobar, sekarang yang kita bahas setelah khobar mufrad, sekarang khobar jumlah fi'liyah atau khobar jumlah ismiyah. Mana dia? Dhallal masjidu yu'addi risalatah. Masjid itu selalu menyampaikan risalah-risalahnya, ya. Masjid itu menyampaikan selalu ini dhalla selalu, ya, selalu menyampaikan risalah-risalahnya. Mana khobarnya? Yu'addi risalatah, ya. Yu'addi risalatah. Nah, khobar apa ini? Ya, khobar jumlah fi'liyah. Mengapa khobar jumlah fi'liyah? Karena kata yu'addi ini adalah fi'il mudhari'. Nah, khobar jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin, ini bukan kuliah, mahalli, fi mahalli nasbin. Nah, khobar jumlah fi'liyah yang menempati kedudukannya nasab. Nah, karena khobar kana itu mansub. Abhal amilu azimatahu qawiyatun, ya. Pekerja itu, ya, karyawan, amil itu pekerja itu pada waktu pagi, azimatahu qawiyah, semangatnya itu kuat, ya, tekadnya itu kuat, ya kan. Kalau masih pagi tenaga kita kuat. Nah, makanya di sini katakan pekerja itu pada waktu pagi tenaganya kuat. Azimatahu qawiyatun, tenaganya. Nah, di sini ada dhamir, ya. Ini tekadnya, ya. Azimah sebenarnya tekad, tapi di sini sudah artikan kekuatan. Nah, tekad tenaga di sini sudah artikan tenaga, tekad, atau di sini sudah artikan tenaga. Pekerja itu tenaganya kuat. Nah, azimatahu, hu-nya di sini ada dhamir yang kembali kepada pekerja. Nah, karena ada dhamir ini, maka bisa kita pastikan bahwa ini adalah khobar jumlah ismiyah, ya, karena ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Ini isim, ya, kembali kepada isimnya kana. Khobar jumlah ismiyah fi mahalli nasbin, menempati kedudukannya nasab, ya. Khobar kana ini dia kan hukumnya mansub, ya. Ini khobar jumlah ismiyah. Sekarang khobar syibhu jumlah, ya. Khobar syibhu jumlah itu terdiri dari apa? Terdiri dari dzaraf atau jar majrur. Nah, contohnya batal usfuru fil qafasi. Burung itu bermalam di sarangnya, ya. Burung itu bermalam di sarangnya. Oke. Baiklah anak-anak, waktu kita sudah habis, ya. Insyaallah kita lanjutkan besok, ya, pembahasan tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Nah, kana dan saudara-saudaranya itu dia merofakkan isim dan menasabkan khobar fungsinya. Jadi ada khobar kana dan ada isim kana, ya.
Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, insyaallah. Astaghfirullahu li wa lakum, syukran ala husni itimamikun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.